selalu menjadi diri sendiri, be yourself teman-teman. Ingatlah bahwa dunia ini terus berjalan, ikuti alur kalian masing-masing, selalu berkarya, menginspirasi seluruh anak-anak, teman-teman, remaja Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan, baik di Sulawesi Selatan maupun seluruh Indonesia. Kalian harus tetap berkarya, dan doa terbaik untuk teman-teman semua. Semoga yang apa dicita-citakan, semoga terwujud. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di studio Satu Berita Kota Makassar lagi-lagi deh saya kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Kali ini beliau sangat cantik, gadis cantik yang tentunya sangat berprestasi menjadi juara nasional di ajang Putri Kebudayaan Remaja Indonesia 2023. Saya merasa beruntung banget, eksklusif banget nih pemirsa, karena jauh-jauh dari Semarang datang ke Makassar terus hadir di podcast kita akan bincang-bincang karena yang menarik nih, beliau gadis cantik di samping saya ternyata usianya masih sangat belia, tapi prestasinya sudah sangat luar biasa. Katanya ingin jadi putri Indonesia. Kita akan tanya-tanya seperti apa sih prosesnya bintang tamu yang di samping saya, dan gimana untuk menggapai cita-citanya nanti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Pagi. Luar biasa, kamu semangat banget ya hari ini. Semangat pasti dong. Semangat, masih pagi nih. Panggilan kamu Faye boleh atau Fairy juga boleh. Tapi teman-teman mau kenal nama lengkap kamu, walaupun kamu sudah sangat terkenal mungkin di seluruh Indonesia ya. Tapi boleh dong, silakan kamu perkenalan diri secara lengkap kepada seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Sapa-sapa ya. Oke, siap. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kota Makassar. Perkenalkan, saya Fairy Nabiga Rahmalina yang biasa dipanggil Faye atau Fairy juga bisa. Saya adalah Putri Kebudayaan Remaja Indonesia 2023 yang udah dinobatkan 2 tahun yang lalu, dan tahun lalu saya juga sudah dilengserkan. Iya, betul. Dilengserkan tapi tetap menginspirasi dong ya. Satu tahun selamanya menginspirasi. Udah tahu tuh tagline putri-putri Indonesia, putri-putri yang pageant yang ada di sini. Nah, Faye, katanya usia kamu ini masih sangat belia. Berapa sih usianya Faye saat ini? Jadi teman-teman semua, aku di sini masih umur 14 tahun. Ya, saya 2010, tapi alhamdulillahnya karena saya masih sangat muda dan saya ingin juga menginspirasi seluruh teman-teman remaja Indonesia untuk bisa menjadi seorang saya, bisa menginspirasi seluruh teman-teman dan seluruh anak-anak Indonesia yang ada. Masih usia 14 tahun. Tapi Diana, kamu bicara public speaking, kamu kayaknya sudah banyak pengalaman nih yang kamu dapatkan. Iya, betul ya? Betul. Sudah sejak kapan kamu berkecimpung di dunia pageant seperti ini atau di dunia modeling? Oke, untuk saya sendiri terjun di dunia modeling atau entertainment bisa dibilang ya Kak. Saya mulai umur 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 tahun. 4 tahun saya pindah-pindah lokasi, pindah-pindah kota. Kebetulan dari pertama kali saya ikut model itu di Banda Aceh. Banda Aceh saya umur 4 tahun, dan di situ saya ikut lomba-lomba masing-masing kota antar kabupaten juga. Jadi saya sempat ke nasional dari kecil. Lanjut saya pindah ke Bandung, di situ saya juga mengikuti modeling tapi tidak terlalu aktif. Dan lanjut ke Natuna, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau kebetulan saat itu masih COVID-19, jadi di sana benar-benar kosong melompong ya. Jadi masih, nggak ada apa-apa nih. Jadi saya fokus untuk sekolah saja. Dan di Natuna itu saya tidak aktif model, jadi sempat pasif. Dan lanjut pindah ke Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo, Jawa Tengah itu saya iseng-iseng saja mengikuti lomba-lomba di hotel yang ada brosur-brosurnya, karena saya juga dari kecil kan udah pengalaman ya. Jadi saya ingin ikut lagi gimana sih
mengikuti jejak dari kecil untuk melanjutkan ke selanjutnya. Nah, pas di Wonosobo itu saya ikut kejuaraan, tapi sempat juga menang kalahan biasa ya Kak. Iya, biasa betul. Iya betul. Jadi semenjak itu saya tetap berani maju terus untuk menggapai cita-cita. Jadi saya selalu ikut lomba-lomba, event-event, dan saya juga bukan modeling saja. Jadi saya di sini nggak bisa banget sih. Jadi bisa nyanyi, main gitar, terus juga saya sempat main film layar lebar. Iya. Juga ya. Amin. Jadi kebetulan kemarin saya sempat syuting film Bangsal Isolasi. Oke. Nah, di situ kemarin kapan ya? Juni tahun lalu itu tayang di bioskop, dan sekarang udah ada di Netflix. Bisa tonton ya, guys. Oke, kamu peranin apa tuh? Aku peranin sipir ya, kalau nggak salah. Antagonis kah, protagonis kamu? Antagonis. Memang cocok sih sama Aduh, aku jutek nih. Oke, terus masih banyak lagi nggak? Iya, jadi semenjak pas syuting itu saya sudah dinobatkan mewakili Jawa Tengah untuk melaju ke nasional sebagai Putri Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Di situ saat saya masih prepare untuk ke nasional, di situ juga saya sibuk syuting sampai Sekolah sebulan. Sekolah juga. Oke. Nah, jadi selain saya modeling, saya juga harus fokus sama nilai-nilai sekolah, prestasi saya juga harus lebih ditingkatkan. Jadi saya harus mengimbangi nih, harus memiliki manajemen waktunya. Iya betul. Nah, di situ saya harus bisa membedakan belajar, les juga saya ada beberapa untuk akademik ya, dan non akademiknya saya mengikuti modeling. Nah, saat itu selesai saya syuting, saya mulai persiapan untuk menuju ke nasional. Pada saat itu bulan November. Jadi Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu diadakan di bulan November pada tahun 2023 itu di Bali. Tapi tahun lalu juga di Bali lagi sih Kak. Nah, di Bali itu ada prakarantina. Jadi kan setiap pageant putri-putri ada prakarantina. Di PPKI kemarin prakarantinanya 4 hari 3 malam. Jadi di masing-masing hari itu ada kegiatannya masing-masing, juga memiliki banyak kegiatan. Di hari pertama kita ada press sharing dan head to head pertanyaan, dan ada interview juga, kelas modeling, dan selayaknya pageant itu gimana sih? Kayak banyak sekali kegiatannya. Banyak sekali, panjang banget ya penjelasan kamu ya. Dari awal umur 4 tahun kamu dijelaskan semua loh pemirsa. Iya, betul. Saking banyaknya, dan kamu tentunya mengingat yang jelas prestasi-prestasi kamu dari awal 4 tahun, gimana kamu hingga sekarang di usia 14 tahun. 10 tahun sudah. 10 tahun sudah kamu berkiprah. Alhamdulillah. Dan memang kamu suka ya di dunia-dunia. Iya betul, saya emang di dunia entertainment modeling. Gitu. Iya betul. Itu kira-kira turunan dari siapa nih? Ayah, ibu? Aduh, nggak ada ya. Ada ini. Oh, tapi kalau ada auntie aku. Auntie, oke. Auntie aku dulu waktu kecil katanya juga ikut lomba-lomba modeling. Auntie dari ayah atau ibu? Dari ibu. Oh, dari ibu. Iya. Oke. Di situ kalau mama saya ini penari. Saya juga selain modeling, menyanyi, bisa. Waduh. Jadi kemarin pas penunjukan bakat, saya menunjukkan tari. Tari dari Jawa Tengah. Tari Jaipong juga. Jadi semenjak saya pindah-pindah, saya selalu tampil di kodim gitu, di acara ayah untuk nari, menyambut tamu gitu ya Kak. Bisa nari, bisa nyanyi, bisa musik, bisa modeling. Apa sih yang nggak kamu bisa, Faye? Aduh, apa ya? Pasti kita masing-masing manusia punya kelemahan dan kekurangannya. Nggak ada yang perfect ya Kak di dunia ini. Kamu bisa acting juga. Tapi olahraga kamu bisa apa? Alhamdulillah bisa. Jadi aku olahraganya lari, jogging juga sering. Pilates juga, aku ikut Pilates di Semarang, dan yoga gitu sih Kak. Kamu gitu ya. Iya. Tapi ikut pertandingan olahraga pernah juga nggak? Kalau pertandingan olahraga nggak pernah. Tapi karena olahraga itu
persiapan saya juga untuk mengikuti tes-tes SMA kemarin ya Kak. Iya. Oh, ada tes olahraganya pas tes SMA? Ada. Oh, Iya. SMA di mana sih? Mau SMA di mana? Alhamdulillah saya keterima di SMA Tarunus Nusantara di Magelang. Wow. SMA Tarnus teman-teman semua. Jadi di SMA Tarnus juga kan memiliki pertahapan tes-tes. Ya, banyak sekali dan alhamdulillah saya sudah mengikutinya dari olahraga dan akademik, psikotes. Masih banyak lagi dan persiapannya juga tentu dari awal-awal bulan ya. Dari sebelum tes tahun lalu juga saya udah persiapan untuk bimbel-bimbel. Saya juga harus menyempatkan modeling gitu betul. juga. Wah, keren ya, kamu bisa masuk sekolah favorit nih. Alhamdulillah, betul. Pastinya pintar nih Faye ini pemirsa Aduh, ya. amin. Keren, Makasih. karena kamu persiapin sudah sejak lama ya, karena Iya, kamu memang betul. maunya di Tarnus itu. Iya, betul. Dari dulu kamu mau di Tarnus? Iya, betul. Atau dorongan orang tua kali ya? Enggak dong. Alhamdulillah saya udah berpikir dari awal SMP. Awal SMP saya berniatan untuk masuk SMA kedinasan. Di situ saya daftar 3 SMA dan alhamdulillah rezeki saya di Tarnus. Itu kedinasan semua. Kedinasannya saya masuk di Tarnus. Lanjut persiapannya juga. Kedinasan kan lumayan susah ya Kak. Ya betul. Jadi ya persiapannya harus prepare banget. Oke, jadi itu satu batu loncatan kamu di Tarnus supaya lebih ke itu ya. Iya, nilai-nilainya juga, Nilainya bagus, backgroundnya, keren, luar biasa. Saya nih kayak speechless dengar kamu ceritain semua pengalaman hidup kamu yang penuh banyak prestasi itu dari umur 4 tahun hingga sekarang di umur 14 dengan cerita-cerita kamu dan mulus-mulus jalannya kamu ya. Walaupun ada gagal-gagalnya. Ada, katanya. betul, ada. Ada gagalnya. Dan ternyata itu turunan dari onti kamu dari Kecil, iya, dari ibu. ibu. Iya, betul. Oke, kamu masih mengingat itu di usia 4 tahun kamu ikut iklan. Iya. Kamu jadi ibu Betul, iklan. betul. Oke. Sempat juga membrand ambasadorkan produk Satu gitu produk ya. Iya. kayak gitu ya. Senang kamu di dunia seperti itu ya. Sangat senang. Saya mau dong kamu share cerita pengalaman kamu yang menurut kamu paling mau kamu share dan itu paling bisa membuat pemirsa terinspirasi nih dari Iya, pengalaman boleh, kamu untuk menggapai prestasi kamu nih. Kira-kira seperti apa sih kalau proses-proses kamu, Faye? Oke, proses apa ya? Iya, Oke, proses boleh, kamu. boleh, Contohnya boleh. mungkin di Putri Kebudayaan kah atau duta yang lainnya itu Iya, seperti apa? boleh. Jadi dari pengalaman saya di dunia entertainment modeling seperti ini udah cukup banyak. Jadi salah satunya Putri Kebudayaan Remaja Indonesia ini juga salah satu dari prestasi yang sangat saya banggakan, bisa membanggakan Jawa Tengah, keluarga dan nama baik saya juga tentu saja. BTW kamu daerah asli dari Jawa Tengah? Iya, saya di Semarang. Tapi untuk aslinya saya Bali sih, Kak. Oh, Bali. Iya, campuran. Ayah ibu orang apa nih? Ibu dari Bali, ayah Jakarta. Oh, ibu Tapi dari Bali. punya sukunya banyak Oh, ini. banyak, iya. Iya, Apa aja campuran. tuh Aduh, campuran, Kak. Campuran ya. Pantesan cantik karena campuran ya. Aduh, terima kasih. Oke, boleh lanjut. Prosesnya kayak gimana Oke, sayang? boleh. Jadi, aku juga mengikuti runway modeling. Contohnya seperti Indonesia Fashion Week. Di situ saya sudah mengikuti di tahun 2024 Indonesia Fashion Week membawakan baju desainer namanya Kanandio. Dan selain saya di Indonesia Fashion Week, saya juga udah melaju ke internasional, Kak. Oke, sudah pernah ke Iya, internasional? betul. Jadi internasionalnya saya sudah ke Turki. Di Turki saya membawakan, siapa namanya ya? Jadi saya membawakan desainer jaket kulit. Jaket kulit, di situ saya runway. Itu waktu kapan ya? Saat saya umroh. Di situ saya kan ada plus Turki, jadi saya ditawarkan untuk membawakan baju jaket kulit itu. Nah, untuk negara selanjutnya saya di Bangkok. Bangkok kemarin event Bangkok Bangkok Runway Fashion Week. Jadi seluruh negara pada datang ke sana semua dan desainer-desainer ternama di dunia juga pada datang, Kak. Di situ saya membawakan desainer Cowboy dan Kazek. Dan setelah saya di Bangkok bulan depannya saya mengikuti Indonesia Fashion Parade.
Indonesia Fashion Parade itu juga merupakan runway modeling. Di situ Prakarantina membawakan banyak baju dari desainer, ada 10 kalau nggak salah. Di situ juga grand final, jadi saya saat itu ditobatkan menjadi modeling of the year tahun 2024. Oke, wah. Iya. Banyak juga ya pengalamannya. Nah, di balik proses kamu nih, kamu kan untuk jadi putri kebudayaan Indonesia, remaja Indonesia. terus ikut-ikut modeling. Iya. Ada proses sebelumnya itu, maksudnya saya latihan kamu gimana? Oh iya, Kalau boleh. kamu dari Faye sendiri, ala Faye gimana sih latihan kamu? Sehingga kamu nih selalu kayak on point, terus juga kalau kamu ikut lomba kamu bisa jadi winnernya. Oh iya, betul. Triknya apa sih tuh, Faye? Kita penasaran nih, Faye. Apakah kamu minum vitamin mungkin ya? Atau gimana? Vitamin harus sih, Kak, kan demi kesehatan juga ya. Kalau mau di-spill semuanya pasti panjang. Di Putri Kebudayaan remaja saja, kamu jadi winnernya nasional nih. Oke, persiapannya. Apa kiat-kiat persiapannya seperti apa? Boleh. Untuk persiapannya saya mengikuti agensi modeling ya. Agensi modeling itu sangat diharuskan untuk mengikuti kayak begini. Perlu. Iya. Kalau otodidak gimana sih? Kamu otodidak saya kurang setuju karena mungkin prepare-nya lebih sedikit ya, belum terlalu mantap juga. Jadi di agensi modeling itu saya diajarkan untuk catwalk-nya, public speaking, dan attitude-nya gimana untuk pageant mengikuti lomba-lomba kompetisi seperti ini tuh kita persiapannya gimana aja sih. Nah, di situ catwalk, public speaking diajarin, dan attitude kita, cara duduk, body language-nya kita bagaimana, itu pasti dinilai kan dari Prakarantina. Jadi kita harus persiapkan itu juga, itu terutamanya. Dan untuk saya sendiri persiapannya cukup banyak ya, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ini. Sebutkan aja singkat. Yang paling ngena gitu, yang paling ala Faye banget deh, yang nggak orang lain punya tuh. Apa saya ini aja ya, sebutkan persyaratannya untuk melaju ke nasional kan banyak sekali. Ada kegiatan membatik juga, terus saya harus membuat video profile dan catwalk, video catwalk, challenge catwalk, dan apa ya intinya memperkenalkan budaya yang ada di Jawa Tengah, karena saya kan kebetulan mewakili Jawa Tengah, Kak. Nah, pertanyaannya kalau di rumah itu, Faye, kamu kan persiapan mungkin itu kan kayak belajar membatik, orasinya juga ada kan, orasinya ada orasinya, terus kayak yang lain-lain lah, kayak tual apa. Kalau di rumah kamu belajarnya kayak gimana nih? Kita penasaran di belakang Faye kayak gimana ya belajarnya sehingga kok bisa jadi winner dengan usia yang sangat termuda pada saat itu. Iya, betul. Kayak gimana kamu? Share dong di sini, Faye. Bisa nggak? Boleh. Untuk kegiatan saya di rumah, tentu saja saya mengerjakan pekerjaan rumah kan juga harus ya, Kak. Pekerjaan rumah maksudnya PR dari sekolah atau pekerjaan dua-duanya nih. Iya. Kamu sering bantu ibu juga. Iya, betul. Dan di rumah juga saya belajar tugas-tugas sekolah dan persiapan apa sih yang perlu kita bawa saat Prakarantina. Terus juga public speaking apa sih yang harus kita ucapkan saat karantina, dan baju-bajunya dipreparekan. Apalagi ya? Atau mungkin banyak sih ya. Untuk belajar public speaking kamu depan cermin mungkin trik kamu atau gimana? Betul. Depan cermin juga saya berlatih. Beberapa kalimat saya tulis-tulis, dicoba-cobain yang bagus gimana cara kita nyampaikannya. Iya. Catwalknya betul jalan sekali. Dari ruang tamu. Iya, benar boleh. Itu benar sekali. Saya masih pakai baju tidur ya. Masih pakai baju tidur, saya menggunakan heels untuk belajar catwalk dari ruang tamu, bener sekali, ruang tamu ke kamar, ke dapur. Ya, seperti itu sih, Kak. Betul. Kayak gitu, intinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pokoknya prosesnya memang panjang seperti yang disampaikan. Saya tidak bisa katakan di sini secara lengkap karena sangat panjang. Tapi intinya itu ada proses di balik kesuksesan. Ada proses. Karena kamu prosesnya itu kayak jalan catwalk, kayak orang gila ya mungkin di dalam rumah ya, bicara sendiri depan cermin, mungkin orang beranggapan
stres mungkin ini orang. Demi kebaikan ya. Tapi demi kebaikan. Iya. Pernah sampai larut malam nggak kamu? Tentu saja pernah. Jadi saya juga bimbel offline, Oke. online, akademik, terus juga ada salah satu coach saya yang mengajarkan nanti gimana cara membicarakannya, bagaimana speaking, Oke. Inggris, or Indonesia juga diajarkan. Tapi saat itu melalui Zoom meeting, bisa juga kalau saya lagi sibuk gitu. Jadi disempatkan juga sih, Kak. Oke. Jadi kamu belajar seperti itu. Orang tua ikut ngajar nggak kamu atau kamu sendiri? Iya, orang tua juga support di masing-masing apa ya, bakat anak-anaknya juga. Saya juga memiliki adik. Oh, oke. Berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara, jadi kamu saya anak kakak? pertama. Ya, anak tunggal ya. Iya. Anak sulung. Sulung. Kedua cowok cewek. Cowok. Oh, cowok. Cowok beda setahun 5 hari. Oh, udah setahun 5 hari. Iya. Jadi, wow, bagus nih teman main ya. Ini cowok ya. Cowok. Berarti nggak diajar catwalk juga nih? Enggak, Iya. adik saya bukan di modeling. Dia unggul di mana tuh? Kalau apa tuh? Adik kamu bukan di modeling. Oh, kalau adik saya tuh di drum. Jadi dia oke, drummer, di dia musik ya. ngeband, iya. Wah, keren. Dunia jiwa seninya kalian Ada masing-masing. Ada masing-masing. Saya gitar, adik saya drummer Oh, aja. bisa gitar. Alhamdulillah bisa, tapi nggak terlalu lancar sih, Kak. Baru ya, masih. Baru belajar. Kamu masih muda kok ya, masih bisa. Betul. Jadi kamu setelah Putri Kebudayaan, kita kembali ke Putri Kebudayaan, Putri Iya. Kebudayaan Remaja Indonesia. Wow, nasional ya juara Nasional. winnernya. Kamu sudah berbuat apa nih untuk Indonesia sebagai kamu Putri Kebudayaan? Oke. Walaupun 2 tahun yang lalu ya. Iya, kita 2 tahun yang lalu. Saya mau dengar nih. 2 tahun yang lalu. Dari Putri Kebudayaan Remaja Indonesia ini, saya juga mempunyai banyak duty ya, Kak. Duty kayak tugas-tugas sebagai putri gimana, terutama mengikuti event-event seperti runway modeling, membawakan baju desainer, itu juga salah satu undangan dari Putri Kebudayaan Remaja Indonesia. Untuk saya laksanakan, saya kerjakan, dan ada beberapa duty yang saya harus keluar kota seperti ini. Seperti ini juga saya diundang untuk menjadi juri kemarin di acara Duta Remaja Sulawesi Selatan. Dan saya juga ke Wonosobo sempat menjadi bintang tamu dalam acara apa ya? Naik karnival. Iya, jadi di Jawa Tengah tuh banyak sekali acaranya, Kak. Di situ juga saya banyak mengikuti acara dari kedinasan, dari dinas pendidikan, dari provinsi juga diundang untuk hadir di acara berikut itu. Iya, luar biasa ya. Banyak ya, kamu kayak seperti Putri Indonesia aja. Amin. Jam terbangnya sangat panjang. Sangat panjang, padat juga. Padat juga. Karena katanya kamu juga mau jadi Putri Indonesia ya. Iya, Cita-cita kamu ya. Iya, betul. Kita lihat berapa tahun kemudian nih. Iya, berapa tahun kira-kira Putri Indonesia dari usia berapa sih bisanya? Dari 17-an ke atas sih, Kak. Sedikit lagi, 3 tahun lagi. Saya mau mempunyai gelar dulu nih. Gelar apa nih? Kamu punya gelar apa dulu baru mau jadi Putri Indonesia? Yang terbaik ya, teman-teman semua. Mohon doanya apa? nih. Cita-citanya apa? Rencana apa? Untuk plan kedua saya itu diplomat. Diplomat. Jadi saya sangat ingin banget ke luar negeri, bisa membawakan negara Indonesia di bidang hukum. Cara kuliah hubungan internasional. Iya, insya Allah. Luar biasa, keren sih. Jadi diplomat terus nanti pening nomornya pas jadi Putri Indonesia. Wow, gimana tuh? Mau betulan jadi Putri Indonesia? Iya, betul. Cita-citanya? Iya, amin, insya Allah, Kak. Oke, alasan. Bisik-bisik saya kenapa mau jadi Apa Putri itu? Indonesia? Alasan kenapa mau jadi Putri Indonesia? Berarti apa ya? Banyak sekali alasan saya nih. Terutama saya pengen mempunyai gelar Putri Indonesia, bisa memperkenalkan budaya ke internasional, terutama perwakilan kan ada yang dikirim di Miss Supranasional, Miss Charm, Miss International, Universe, gitu-gitu. Saya juga pengen gitu, kayak rasanya keren sekali, bagus juga. Wah, sangat menginspirasi kakak-kakaknya. Mau pakai mahkota?
itu title adalah sebuah title saja, tapi Oke. untuk pekerjaannya ya kita melihat ke depannya. Oke, siap, Faye. Semoga kita tunggu beberapa tahun ke depan kita lihat di Iya. televisi ya. Amin, 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 amin. Faye sudah jadi perwakilan Putri Indonesia, perwakilan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Faye, terakhir kita sudah lama berbincang, tapi saya sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita dibatasi waktu ya, Faye. Iya, betul. Tapi ini cukup banyak juga bisa menginspirasi teman-teman pemirsa Berita Kota Makassar di luar sana, dan saya persilahkan Faye untuk memberikan closing statement bagi teman-teman di luar sana supaya mereka termotivasi nih. Boleh, boleh. Siapa tahu ada yang bisa menjadi Faye selanjutnya. Iya, silakan. amin, boleh. Untuk motivasi saya, pesan dan kesan saya untuk teman-teman Makassar, selalu menjadi diri sendiri, be yourself teman-teman. Ingatlah bahwa dunia ini terus berjalan, ikuti alur kalian masing-masing, selalu berkarya, menginspirasi seluruh anak-anak, teman-teman, remaja Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan, baik di Sulawesi Selatan maupun seluruh Indonesia. Kalian harus tetap berkarya, dan doa terbaik untuk teman-teman semua. Semoga yang apa dicita-citakan, semoga terwujud. Sekian dari saya, Fairy Nabiga Rahmalina. Terima kasih. Oke, manis sekali ya. Ikuti alur kalian masing-masing karena jalan kita berbeda, pemirsa ya. Iya, Ikuti betul. saja apa yang kamu geluti dan temui bakat kamu di mana, Iya. dan jadilah kamu seperti Be apa yang yourself. kamu impikan. Be yourself, kata Faye. Terima kasih pemirsa Berita Kota Makassar. Terima kasih. Terima juga, kasih Faye. kakak dengan Kak Alika. Waduh, Alika. nama saya belum dikenal dari Ih, tadi. mohon maaf teman-teman. Salam kenal Kak Alika. Terima Salam kasih kenal banyak juga, untuk hari Faye. ini. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, jangan lupa subscribe, share, and comment. Dan juga berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Fairy. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.